Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tinok Bicara. Pada episode sebelumnya dikisahkan nelayan mengelabui jin ifrit yang membuktikan dirinya benar-benar terpenjara di dalam kendi. Lalu jin ifrit memohon kepada nelayan untuk membebaskannya, tapi nelayan itu tidak menggubrisnya. Nelayan mengatakan jika keadaan mereka seperti Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim. Jin ifrit penasaran dengan kisah Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim. Maka berceritalah nelayan tentang kisah Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim. Kita langsung ke ceritanya ya. Ketahuilah wahai jin, dahulu kala ada seorang raja bernama Yunan yang berkuasa di Ruman, salah satu negeri di Persia. Raja Yunan memiliki pasukan yang kuat, pengawal dan pelayan yang setia dari berbagai jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut terserang penyakit lepra. Semua tabib di negerinya tidak ada yang sanggup menyembuhkan penyakitnya, sekalipun berbagai obat dan ramuan telah dicoba. Pada suatu hari datanglah ke kerajaan Ruman seorang bernama Rauyan Al-Hakim. Ia telah mempelajari seluruh kitab dari Yunani, Persia, Turki, Arab, Romawi, Syria, bahkan Ibrani. Berbagai ilmu telah dipelajarinya, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Ia juga mengetahui khasiat dan bahaya dari berbagai daun-daunan dan akar-akar pohon. Setelah berada di kerajaan Ruman selama beberapa hari, Rauyan Al-Hakim mendengar kabar tentang penyakit yang diderita oleh Raja Yunan. Suatu waktu, saat fajar menyingsing dengan mengenakan pakaian yang paling indah, Rauyan Al-Hakim menghadap Raja Yunan. Di hadapan Raja, ia memperkenalkan diri. Yang mulia, Raja Yunan, hamba adalah seorang pengembara bernama Rauyan Al-Hakim. Hamba mendengar tentang penyakit baginda yang sulit disembuhkan oleh semua tabib di kerajaan Ruman. Oleh karena itu, hamba datang menghadap untuk mengobati penyakit baginda. Yang mulia, dengan izin Allah, hamba akan mengobati penyakit itu tanpa memberikan ramuan ataupun obat. Demi Allah, jika benar engkau sanggup mengobati penyakitku ini tanpa memberikan obat dan ramuan, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu. Demikian Raja Yunan menanggapi, aku akan memberimu kekayaan yang berlimpah hingga dapat engkau nikmati bersama anak cucumu. Bahkan aku akan menjadikanmu sebagai orang kepercayaanku. Tetapi satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu, bagaimana caranya engkau akan menyembuhkan penyakitku? Hamba akan menyembuhkan penyakit yang mengganggu tubuh baginda, insya Allah. Tetapi harap baginda bersabar hingga esok hari. Baiklah, datanglah ke istana besok pagi, ucap Raja Yunan seraya heran dan penuh harapan. Kemudian Rauyan Al-Hakim mohon pamit kepada Raja Yunan untuk kembali ke penginapannya. Sesampainya di penginapan, ia segera mempersiapkan alat pengobatan. Ia membuat sebuah benda berbentuk palu yang ujungnya melengkung. Palu itu ia lubangi. Pada tangkai pegangan palu, ia bubuhi ramuan berkhasiat. Selain itu, dengan ilmu yang ia kuasai, Rauyan Al-Hakim membuat bola. Keesokan harinya, Rauyan Al-Hakim menghadap raja. Sesampainya di istana, ia mencium lantai di hadapan Raja Yunan dan segera meminta raja mendahuluinya menuju lapangan untuk bermain bola dengan menggunakan palu panjang. Maka dengan ditemani oleh para pembesar istana, Raja Yunan berangkat ke lapangan. Tidak lama kemudian, Rauyan Al-Hakim datang ke lapangan dan memberikan palu itu kepada Raja Yunan. Baginda, ambillah palu ini dan peganglah sebagaimana cara hamba memegangnya, kata Rauyan Al-Hakim. Lalu berjalanlah sambil memukul bola itu sekuat tenaga hingga tangan dan tubuh baginda berkeringat. Maka niscaya obat di telapak tangan baginda akan bekerja dan menyebar ke seluruh tubuh. Jika baginda sudah berkeringat dan obat itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka hendaklah baginda kembali ke istana untuk segera mandi. Setelah itu, baginda boleh tidur. Insya Allah, baginda akan segera sembuh.
Mendengar penuturan Rauyan Al-Hakim, Raja Yunan segera memegang palu dan menunggangi kuda kesayangannya. Ia memukul bola sekuat tenaga, mengejarnya dan kembali memukulnya hingga seluruh telapak tangannya dan tubuhnya berkeringat. Setelah berlalu beberapa saat, Rauyan Al-Hakim mengetahui bahwa ramuannya telah menyebar ke seluruh tubuh Raja Yunan. Maka ia segera meminta kepada raja agar menghentikan permainannya dan mempersilakan raja untuk kembali ke istana membersihkan tubuh dan tidur. Raja Yunan memenuhi permintaan Rauyan Al-Hakim dan memerintahkan para pelayannya agar mempersiapkan kamar mandi serta merapikan tempat tidur. Sesaat kemudian, Raja Yunan sudah berada di kamar mandi dan mandi sepuas-puasnya. Setelah mandi, ia berpakaian dan beristirahat. Ia tidur di kamar pribadinya. Sepeninggal Raja Yunan, Rauyan Al-Hakim kembali ke penginapannya. Keesokan harinya, Rauyan Al-Hakim menghadap Raja Yunan. Sang raja menyambutnya dengan gembira dan mempersilahkan masuk ke kamar pribadinya. Sesampai di hadapan raja, Rauyan Al-Hakim mencium lantai sesaat, kemudian melantunkan sebuah syair. Kau berikan anugerah saat aku mohon kepadamu, sedang jika orang lain memanggilmu, engkau menolaknya. Wahai pemilik cahaya yang sinarnya menghapus pekatnya malam, wajahmu selalu bercahaya, sedang wajah dunia masih suram. Sungguh, kau limpahkan berbagai anugerah kepada kami, layaknya kau guyurkan hujan kepada bukit-bukit yang dahaga. Kutinggalkan harta untuk mencari kemuliaan hingga akhir zaman. Ketika Rauyan Al-Hakim selesai melantunkan syairnya, Raja Yunan bangkit dan memeluknya, serta mengajaknya duduk bersama. Sang raja kemudian memberikan jubahnya yang indah kepada Rauyan Al-Hakim. Rupanya ketika Raja Yunan keluar dari kamar mandi, ia memerhatikan tubuhnya. Ia mendapati tubuhnya sudah tidak terkena lepra lagi. Bahkan tubuhnya terasa lebih sehat dan bersih bagaikan perak putih. Melihat hal ini, raja sangat gembira dan merasa amat lega. Setelah sepanjang hari berada di istana, Rauyan Al-Hakim berpamitan kepada Raja Yunan. Dan sang raja memerintahkan pada bendahara kerajaan untuk memberikan hadiah uang 1.000 dinar, pakaian, dan hadiah-hadiah lainnya. Raja Yunan juga menghadiahkan seekor kuda yang sehat dan indah kepadanya. Setelah itu, Rauyan Al-Hakim pulang menuju penginapannya. Orang itu telah menyembuhkanku tanpa menyentuh tubuhku atau mengoleskan minyak apapun. Demi Allah, ini adalah kepandaian yang sempurna. Orang itu harus dihormati dan mesti dijadikan sebagai sahabat selama-lamanya. Demikian ucap raja kepada para pejabat istana sepeninggalnya Rauyan Al-Hakim. Raja Yunan melewatkan malam-malamnya dengan perasaan gembira karena kesehatannya telah pulih seperti sedia kala. Saat pagi tiba, ia duduk di singgasananya menerima para pembesar kerajaan yang menghadapnya. Para pangeran dan menteri duduk berjajar di sebelah kiri dan kanan. Raja Yunan memerintahkan para pengawal untuk menjemput Rauyan Al-Hakim. Tidak berapa lama kemudian, Rauyan Al-Hakim tiba di istana dan segera bersujud menghormat raja. Lalu, Raja Yunan berdiri, membimbingnya untuk duduk di dekatnya, serta makan bersama. Setelah makan bersama, Raja Yunan masih memberikan penghormatan kepada Rauyan Al-Hakim dengan menghadiahinya jubah kehormatan. Keduanya berbincang-bincang hingga sore hari. Ketika Rauyan Al-Hakim merasa sudah waktunya untuk pulang, raja memberinya 5 buah jubah dan uang 1.000 dinar. Rauyan Al-Hakim pulang dengan penuh rasa syukur. Pagi harinya, Raja Yunan menuju balairung kerajaan. Para pembesar kerajaan telah menunggunya. Di antara para wazirnya, ada salah seorang wazir yang berwatak jahat. Wazir itu serakah, suka iri kepada orang lain. Ketika sang wazir melihat Raja Yunan begitu menghormati Rauyan Al-Hakim, serta memberinya berbagai hadiah, muncullah sifat hasadnya. Ia merencanakan kejahatan terhadap Rauyan Al-Hakim.
Watak wazir itu persis seperti yang diungkapkan oleh peribahasa, jasad terperangkap oleh sifat hasad. Ungkapan lain mengatakan, kezaliman tersembunyi di dalam jiwa. Orang zalim yang kuat akan memperlihatkan kezalimannya, sedangkan orang zalim yang lemah akan menyembunyikan kezalimannya. Demikianlah wazir tersebut mendekati Raja Yunan dan bersujud di hadapannya. Baginda yang bijak, sungguh kebaikan Baginda meliputi seluruh rakyat. Hamba mempunyai nasihat yang sangat baik untuk Baginda. Jika hamba tidak mengatakannya, maka hamba tak ubahnya seperti anak haram. Jika Baginda menghendaki agar hamba kemukakan saat ini, hamba akan mengungkapkannya, ujar wazir. Raja Yunan merasa terganggu dengan ucapan wazir. Katakanlah, apa nasihatmu yang sangat baik itu? Balas Raja Yunan dengan rasa kesal. Wahai Baginda, junjungan hamba, ketahuilah bahwa orang-orang terdahulu pernah mengatakan, barang siapa yang tidak melihat dan memikirkan akibat dari suatu perbuatan yang akan dilakukannya, maka waktu tidak akan menjadi sahabatnya. Menurut hamba, tidak benar jika Baginda memberikan kenikmatan kepada seorang musuh yang hendak menghancurkan kerajaan. Baginda telah berlaku sangat baik, memuliakannya, menjadikannya sebagai orang kepercayaan. Hamba sangat khawatir akan keadaan Baginda. Mendengar ucapan wazir itu, Raja Yunan tampak sangat gusar. Wajahnya berubah merah. Hai wazir, siapakah orang yang engkau tuduh sebagai musuhku? Dan aku justru berbuat baik kepadanya, tanya sang raja dengan penuh wibawa. Wahai Baginda junjungan hamba, jika Baginda dalam keadaan tertidur, maka bangunlah, sebab yang hamba maksudkan adalah Rauyan Al-Hakim. Jawab wazir. Ketahuilah hai wazir, ia adalah sahabatku. Raja Yunan berkata lantang. Rauyan Al-Hakim adalah orang yang paling mulia di antara kita, sebab ia telah mengobatiku dengan sesuatu yang kugenggam dengan tanganku. Ia telah menyembuhkanku dari penyakit yang tidak bisa diobati oleh seluruh tabib di seantero negeri. Sungguh, tak akan ada orang yang menandinginya di dunia pada saat ini. Jadi, bagaimana engkau bisa mengatakan kebohongan seperti itu? Saksikan, hai para wazirku. Aku akan memberikan kepada Rauyan Al-Hakim tempat kediaman yang indah, jariah-jariah yang cantik, serta uang 1000 dinar setiap bulan. Seandainya aku membagi kerajaanku ini, masih lebih sedikit dari yang berhak diterimanya. Raja Yunan diam sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Hai wazir, lanjut Raja Yunan. Sungguh di dalam dirimu ada rasa dengki terhadap Rauyan Al-Hakim. Keadaanmu sama dengan Raja Sinbad yang menyesal karena telah membunuh burung baaz miliknya. Bagaimana kejadiannya Baginda? Tanya wazir. Raja Yunan pun bercerita. Belum sempat meneruskan ceritanya, tidak terasa pagi sudah menjelang. Ratu Syahrajad terdiam ketika fajar menyingsing dan cahaya pagi mulai datang. Dongeng yang benar-benar aneh dan indah, ucap Dunia Z. Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini, jawab Ratu Syahrajad. Kemudian sambil melirik kepada Raja Syahrayar, Ratu Syahrajad melanjutkan. Tentu saja jika Baginda mengizinkan. Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya. Demikian batin Raja Syahrayar. Mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra. Keesokan harinya, Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya dan menuju balairung kerajaan. Seperti biasa, wazir datang dengan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Lalu Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya dari pagi hingga sore. Setelah itu, balairung kerajaan pun ditutup dan raja kembali ke istana. Ketika malam tiba, Raja Syahrayar membimbing Ratu Syahrajad ke peraduan. Bagaimanakah kisah selanjutnya pada malam kelima yang akan diceritakan oleh Ratu Syahrajad? Tunggu di episode selanjutnya ya. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lengkapnya cek di playlist ya.